Tutur Tinula kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-79 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Maisin, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Walaupun terlambat, bulan masih menyembulkan dirinya dari bentangan langit malam. Wajahnya yang tinggal sepotong bersinar kemalu-maluan demi memberikan penerangan ala kadarnya pada dunia di bawahnya. Maisin mengancam agar Arya Kamandanu jangan mendekat. Wanita itu sudah berdiri persis di tepi sebuah jurang. Awas, Tuan jangan mendekat. Maisin, kau tidak boleh berbuat seperti itu. Jangan turut campur urusan pribadiku. Kalau begitu kau tidak kasihan pada almarhum suamimu. Mengapa pikiranmu menjadi sangat dangkal dan sempit? Mengapa kau tidak mampu berpikir terang? Hah? Bunuh diri adalah pekerjaan setan. Kau akan tersesat ke lembah yang paling dalam, dan almarhum suamimu pasti akan menangis dalam kuburnya. Oh, tidak. Tuan jangan berkata seperti itu. Tuan berusaha membujuk saya, bukan? Tuan tidak akan bisa membujuk saya. Seharusnya kau ikuti jejak almarhum suamimu. Pendekar Lu adalah contoh pribadi manusia yang tangguh, ulet dan beriman tebal. Dia tabah sampai akhir hayatnya. Dia berani dan jujur demi membela yang hak. Dia tidak mau menang sendiri dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Seluruh jiwa raganya diabadikan bagi kepentingan sesama, termasuk kau sendiri. Tapi mengapa kau, istri yang amat dicintainya, istri kepada siapa dia sangat menaruh kepercayaan dan harapan, justru akan mengecewakannya? Mengapa kau akan rusak binasakan citra almarhum suamimu sebagai seorang pendekar yang berbudi luhur? Tuan Kamandanu, di sini bukan tempatnya berkhotbah. Tuan tidak akan bisa mempengaruhi ketetapan hati saya. Tekad saya sudah bulat. Lebih baik saya mati daripada harus kehilangan suami yang amat saya cintai. Baru saja Maisin selesai mengucapkan kalimat-kalimatnya, Arya Kamandanu melompat. Tubuhnya berkelebat ringan, dan sebentar kemudian Maisin sudah berada dalam pelukannya. Lepaskan! Lepaskan saya, Tuan! Lepaskan! Tidak, kau tidak akan kulepaskan. Oh, Tuan kejam! Tuan kejam! Lepaskan! Terpaksa menetak jalan darahnya. Kalau tidak, dia bisa berbahaya. Pikirannya sedang gelap. Dia bisa benar-benar nekat terjun ke dalam jurang. Di mana aku sekarang? Kau di sini, di bangunan tua ini. Tidurlah. Aku akan menjagamu. Mengapa Tuhan menyelamatkan saya? Mengapa Tuhan tidak membiarkan saya terjun ke dalam jurang itu untuk mengakhiri hidup saya? Tanyalah pada dirimu sendiri. Tuhan, saya merasa tak ada gunanya lagi hidup. Saya ingin mati saja, menyusul suami saya. Aku bukan dewa maut. Jangan bicara soal kematian padaku. Tuhan terlalu kejam. Terserah apa yang akan kau katakan. Tuhan tak mempunyai hati. Aku benci orang nekat. Orang yang tidak mau berpikir panjang. Orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Tuhan berhati batu. Memang, aku berhati sekeras batu. Karena hidup ini pun keras laksana batu hitam. Tapi setidak-tidaknya, aku masih mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk apa hati selembut sutra kencana kalau perbuatannya ngawur? Selama ini kulihat kau sebagai wanita yang lembut, yang tabah dan setia.
Tapi nyatanya kau pun bisa berbuat ngawur. Saya tidak merampas apa yang menjadi hak Tuan. Untuk apa Tuan ngurusin saya? Kau tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih. Jadi Tuan... Bukan itu maksudku. Bukan kepadaku kau harus berterima kasih, tapi kepada sang pemberi hidup. Saya hanya menggunakan apa yang menjadi hak pribadi saya sendiri. Kau keliru. Kau tersesat. Kau pikir kau punya hak. Hak apa? Kau tidak berhak untuk apapun juga. Semua ini karena karunia-Nya. Semua ini karena pemberiannya. Bahkan napas yang kau hirup setiap hari pun juga diberikan cuma-cuma olehnya. Karena itu kau berdosa besar kalau sampai menyia-nyiakan kebaikan dan kasih sayangnya. Kau harus malu. Kau harus segera menyadari kekeliruanmu yang sangat gawat ini. Hidup bukan milikmu. Karena itu kau tidak punya hak untuk membunuhnya. Kau pikir hanya kau sendirilah orang yang menderita di dunia ini. Kalau kau mau melihat sedikit lebih luas, kalau kau mau membuka cakrawala pandanganmu lebih luas, maka kau bisa menemukan pelajaran-pelajaran yang berharga. Sudahlah. Saya tidak mau mendengar kata-kata Tuan lagi. Kau takut melihat kebenaran, bukan? Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku... Mengapa akhirnya saya harus mengalami seperti ini? Messi, kau tidak akan pernah bisa menemukan jawaban dari pertanyaan seperti itu. Mengapa harus begini? Mengapa harus terjadi begini dan begitu? Iya, mengapa? Tapi mengapa pula kita memusingkan soal itu? Kita pikir ataupun tidak, hasilnya toh akan sama. Tangis, penyesalan, dan keluhan tidak akan bisa merubah apa yang sudah terjadi. Iya, memang Tuanlah yang benar. Tangis, penyesalan, dan keluhan penderitaan tidak akan bisa merubah apa yang sudah terjadi. Bagaimanapun juga loh, suamiku sudah tak ada lagi. Arya Kamandanu agak merasa lega karena akhirnya Maisin mau juga mendengarkan kata-katanya. Wanita itu segera tidur dan Arya Kamandanu ikut membaringkan tubuhnya di serambi. Perapian masih menyala terang ketika dia terlelap sebentar. Dia terbangun begitu telinganya menangkap suara desiran langkah mengendap-endap di sebelahnya. Buru-buru dia bangkit dan mengikuti langkah-langkah itu. Dan mereka telah melukaimu. Sampai akhirnya kau gugur dalam pelarian yang panjang dan melelahkan ini. Oh, kau jangan khawatir loh. Kau tenanglah tidur di dalam kuburmu. Aku, istrimu yang akan membalas dendam kesumat ini. Aku tidak terima. Mereka harus kubunuh semuanya. Kubunuh! Maisin. Tuhan, saya mohon, Tuhan jangan mengganggu saya lagi. Saya tidak bermaksud mengganggumu. Tuhan jangan mengikuti saya lagi. Maisin, saya melakukan ini ada dasarnya. Saya sudah melepaskan janji pada almarhum suamimu sebelum suamimu meninggal. Melepas janji? Iya. Aku telah berjanji bahwa aku akan menjaga dan melindungimu. Tidak. Saya tidak percaya. Ini atas permintaan almarhum suamimu sendiri. Saya tidak percaya. Sudahlah. Mulai sekarang, janganlah Tuan mengikuti saya lagi. Saya bisa menjaga diri saya sendiri. Maisin, kau mau kemana? Tuan tidak perlu tahu. Ini bukan urusan Tuan. Maisin, tunggu! Maisin, tunggu. Mengapa Tuan menghadang jalan saya? Minggirlah. Saya mempunyai urusan yang sangat penting. Urusan apa? Mengapa Tuan terlalu ingin tahu? Aku tak ingin kau melakukan suatu perbuatan yang berbahaya. Bahaya mengancam di mana-mana.
Aku tidak takut bahaya. Jangan bodoh. Bahaya memang tidak perlu ditakuti, tapi juga tidak perlu dicari. Kau bisa melakukan hal-hal yang lain yang lebih berguna untuk dirimu. Baiklah. Tuan ingin tahu apa yang kulakukan. Dengar baik-baik. Saya menjadi seorang janda di negeri orang ini. Bukan tak ada sebabnya. Suami saya dibunuh oleh mereka. Sekelompok pendekar yang berhati kejam. Mereka terus memburu kami tak kenal ampun. Seolah-olah kami penjahat negara. Iya, mereka memang jahat. Mereka pendekar berwatak jahat. Mereka harus dibasmi. Mereka akan kubasmi satu persatu. Mesin, jangan kau lakukan itu. Dendam dalam hatiku tak akan pernah padam sebelum membunuh mereka. Tuan jangan menghadang niatku ini. Kau ngawur. Apakah saya harus tinggal diam? Apakah saya harus menelan rasa dendam ini sampai akhir hayat saya? Tuanlah yang ngawur. Dengar. Kau harus mempertimbangkan segala sesuatu sebelum bertindak. Saya sudah berpikir masak-masak. Saya akan menyesal kalau sampai gagal menjalankan niat saya ini. Kau tidak mungkin mengalahkan mereka dan membalaskan dendam suamimu. Tuan Kamandanu, saya tidak mau bertele-tele. Sekarang ini, hanya satu hal yang bisa saya lakukan, dan saya anggap paling berguna. Suami saya telah terbunuh, dan saya akan balas membunuh mereka, para pembunuh suami saya. Saya akan bertarung melawan mereka sekalipun saya akan kalah. Tapi saya akan puas dan saya tidak akan mati percuma. Kalau kau ingin membalas dendam, kau harus mencari kesempatan yang baik. Minggirlah, Tuan. Jangan menghalang-halangi langkah-langkah saya. Mengapa Tuan masih juga berdiri di tengah jalan? Tuan pikir Tuan bisa mencegah niat saya? Mesin, aku memang harus mencegah niatmu yang brutal dan liar itu. Kalau begitu baik. Saya terpaksa menggunakan pedang ini untuk menyingkirkan Tuan. Mesin, kau jangan main-main dengan senjata itu. Saya bersungguh-sungguh. Kalau Tuan tetap berusaha mencegah niat saya, maka saya tidak segan-segan membunuh Tuan. Hiat! Mesin, tunggu! Nah, Tuan lihat sendiri bukan? Saya tidak main-main. Saya benar-benar akan membunuh Tuan, sekalipun Tuan sudah banyak berjasa pada kami. Kalau memang begitu keinginanmu, baik. Bunuhlah aku. Aku tidak akan melawan. Tuan, saya benar-benar akan membunuh Tuan. Bunuhlah. Ayo, silakan bunuh. Aku rela mati demi menjunjung tinggi amanat suamimu. Tuan, minggirlah. Tidak mau. Tuan, minggirlah. Kalau tidak, saya akan benar-benar membunuh Tuan. Bukankah sudah kukatakan bahwa aku rela mati? Aku rela menjadi korban rasa tidak puasmu yang liar dan tersesat. Tuan, minggirlah. Jangan berlutut di situ. Minggirlah. Arya Kamandanu tidak mendengarkan lagi teriakan-teriakan Mesin. Dia malah berlutut sambil memejamkan matanya. Mesin menjadi sangat kesal. Mendadak tangannya menjadi gemetar. Tubuhnya kemudian ikut bergetar. Pedang naga puspa mulai mencengkram kekuatannya. Lepaskan pedang itu. Lepaskan! Tidak bisa. Saya tidak bisa melepaskannya. Kendorkan telapak tanganmu. Jangan mencengkram begitu. Saya tidak bisa. Urat pergelangan tangan saya menegang. Tidak bisa dikendorkan. Tetaklah punggung saya, Tuhan. Cepat. Tetaklah punggung saya. Supaya pedang ini terlepas. Menetak punggungmu? Iya, cepat lakukan. Tetaklah punggung saya. Kiri kanan, dekat tulang iga. Cepat, Tuhan. Baiklah. Kau diam dulu. Tahan dulu sebentar. Mesin terus mengerang. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya menggigil. Arya Kamandanu segera mengerahkan tenaga dalamnya. Tenaga dalam itu kemudian dipusatkan dan disalurkan ke telapak tangannya. Tak ini bukan hanya bisa membunuh musuh, tapi juga bisa membunuh pemiliknya sendiri. Mesin, kau tidak apa-apa bukan? Tidak. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Kau harus berhati-hati dengan pedang pusaka ini. Iya, pedang ini hampir membunuh saya. Pedang ini memang dahsyat sekali. Tapi dia
dia juga jahat. Dia seperti dihuni roh yang jahat. Dia seperti iblis. Tidak. Almarhum suamimu pernah menceritakan perihal pedang pusaka ini. Dia hasil ciptaan seorang empu beraliran putih. Karena itu dia pun mempunyai watak putih. Hanya dibutuhkan tangan-tangan perkasa yang dingin untuk menjinakkan pembawaannya yang liar dan buas. Sudahlah. Kau tidak perlu merisaukan benda ini. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa jika manusia tidak menyentuhnya. Nah, sekarang apa rencanamu? Entahlah, Tuan. Saya tidak tahu lagi apa yang akan saya lakukan. Saya kehilangan arah dalam perjalanan hidup saya ini. Kau mau kembali ke bangunan tua itu? Sebaiknya tidak, Tuan. Bangunan tua itu membuat hati saya tercapik-capik. Nah, kalau begitu, kau ikut aku saja ke Kurawan. Maisin memang nampak sudah kehilangan gairah untuk hidup. Pandangannya kosong menerawang jauh. Arya Kamandanu merasa iba melihat wanita malang itu. Namun di samping rasa iba, sesungguhnya ada perasaan aneh yang menjala di relung-relung hatinya yang paling dalam. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi di antara mereka, dua insan berlainan jenis itu? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.